kepala sekolah maupun pengawas mata pelajaran ada pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap mata pelajaran Ya, PAI. tidak, saya kira tidak hanya sekedar pedoman. Pedoman itu kan bisa saja dibuat, tidak perlu Anda melakukan penelitian model. Pedoman itu cukup di dalam MGMP, guru mata pelajaran duduk bersama, kemudian membuat serangkaian aturan-aturan, kemudian langkah-langkah kerja dalam bentuk pedoman. Namun dalam penelitian ini, kalau saya sarankan, sebaiknya jika di latar belakang si Ruli mengaitkan tawaran model pengembangan dengan tantangan dan problematika pendidikan agama Islam hari ini. Ya, misalnya transformasi digital, karena pada sekolah itu dibutuhkan 3 transformasi. Transformasi institusi, transformasi digital, kemudian dengan perkembangan 5.0 dan 4.0 menuju 5.0 harus ada transformasi internasionalisasi. Nah, coba dikaitkan dengan kebutuhan dari hari ini dengan transformasi digitalisasi. Karena ini kan berhubungan dengan teknologi nanti. Iya. Ya, jadi itu yang sehingga model ini memang berguna pakai transformasi digital. Kemudian juga saya lihat ada juga mengaitkan dengan moderasi beragama dan juga literasi siswa. Apa pentingnya untuk penelitian ini? Apa yang Anda maksud dengan moderasi beragama? Nanti jangan sampai bahwa evaluasi yang dilakukan tidak ada kaitannya. Kemudian termasuk dengan literasi. Nah, itu ya, perlu dipertajam lagi langkah-langkah seperti itu. Kemudian saya juga melihat pada latar belakang Ruli juga belum mengelaborasi lebih jauh kontribusi daripada sejauh mana model yang ditawarkan oleh Ruli untuk merespon tantangan dan menghadirkan solusi bagi problematika ini. Ya, baru sekedar gambaran-gambaran yang belum menyentuh kepada pentingnya model ini untuk dikembangkan. Karena sebuah penelitian model pasti ingin menawarkan ya kontribusi akademik, sehingga persoalan-persoalan yang berhubungan dengan evaluasi daripada program mata kuliah PAI ini bisa dilakukan seefektif mungkin dan semaksimal mungkin untuk menuju transformasi tadi, transformasi sekolah atau institusi, transformasi digital, maupun dia akan menuju kepada transformasi internasionalisasi. Ya. Nah, saya lihat juga di bagian batasan masalah, Ruli. Karena penelitian ini adalah penelitian pengembangan, maka kita juga menyarankan agar membuat batasan masalah dengan tahapan kerja. Ya, ini kan ada tahapan kerja mulai daripada define, design, development, dan disseminate. Nah, ini juga belum nampak. Ya, Anda cuma melihat seperti penelitian-penelitian ya kualitatif. Kemudian ini batasannya, ini begini. Tetapi nanti kan akan berhubungan dengan metode penelitian ini. Apa yang akan Anda lakukan pada tahapan define, design, development, disseminate. Kemudian dengan adanya batasan masalah tersebut, masing-masing tahapan pengembangan akan lebih jelas kelihatan sebagai jawaban batasan-batasan masalah itu. Ya, saya inginnya Anda menulis ini bukan konsep, tetapi memang operasional apa yang akan Anda lakukan untuk pengembangan model ini. Jadi betul-betul langsung saja, tidak perlu kata siapa. Terlalu banyak Anda mengutip teori-teori. Nah, batasan masalah yang sekarang ada kan ada 2. Ya, ada 3, sorry. Yang pertama, bagaimana implementasi model evaluasi pada mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah pengembangan model evaluasi program. Yang ketiga adalah pengujian validitas efektivitas. Maka kalau memang ketiganya tetap dipertahankan, tetap menjadi batasan masalah, maka saya juga mengharapkan agar Ruli menyatakan dengan tegas pada tahapan kerja pengembangan apa saja masing-masing batasan masalah ini akan dilakukan. Kan ada tadi 4 tahapan kerja. Nah, untuk menjawab ketiga rumusan masalah yang mulai dari bagaimana implementasi, kemudian pengembangan model, sampai kepada melihat validitas, efektivitas, dan praktikalitas. Nah,
ini juga harus dikaitkan pada batasan masalah ini di tahapan mana, pada tahapan kerja pengembangan. Misalnya kalau pada design atau development atau disseminate nanti. Sehingga jelas kerangka kerja Anda untuk menjawab ketiga batasan masalah. Itu kan penelitian model yang menginginkan seperti itu. Ya. Kemudian saya juga melihat pada bab 2 ini, Ruli. Bagian-bagian yang ada dalam proposal itu yang pertama evaluasi. Ada pengertian evaluasi program, tujuan fungsi, manfaat evaluasi program, kemudian cakupan evaluasi program, prinsip evaluasi dan langkah-langkah sampai kepada model. Kemudian model evaluasi pendidikan agama Islam, kan itu yang menjadi landasan teori. Iya, namun pada semua bagian pada landasan teori, Ruli hanya mengemukakan konsep dari berbagai referensi. Iya, Miss. Ya sebaiknya ya untuk teori, karena ini akan sudah S3. Iya, Miss. Ya, tidak hanya menggambarkan konsep-konsep secara mentah tanpa ada ulasan secara kritis. Yang diinginkan pada S2, S3 itu Anda mengutip teori tetapi dengan menyatakan ulasan Anda. Ya, tidak hanya kata pendapat A selesai, tetapi apa relasi daripada teori ini untuk disertasi ini. Jadi harus ada ulasan kritis dan reformulasi dari teori. Ya, ketika ini teorinya, maka apa kaitannya dengan persoalan-persoalan yang akan diungkap pada penelitian ini? Ya, dan pola penulisan yang seperti ini biasanya menimbulkan kesan landasan teori sebagai clipping saja. Tak tahu Ruli apa itu clipping. Hanya mengcopy paste dari pendapat ahli dimasukkan untuk mempertebal disertasi. Tetapi tidak ada gunanya nanti ketika dia masuk kepada bagian pembahasan, kan akan diambil lagi teori itu untuk dibahas. Kenapa? Di bagian teori itu memang betul-betul sudah ada ulasan kritis dari Ruli bahwa content stake yang dimaksud pada penelitian saya ini adalah seperti ini loh. Dari teori dia mengatakan langkah ini, dan ini nanti akan diterapkan secara praktis untuk mempertajam daripada langkah-langkah yang nanti akan masuk kepada design sampai kepada development, sampai kepada disseminate. Kan begitu? Yeah. Ya, jadi berguna teori itu. Dan ketika 3 pertanyaan penelitian itu harus dijawab, ya untuk yang implementasi maka ini akan nampak pada tahapan ini. Kemudian untuk yang melihat validitas, efektivitas dan praktikalitas, ini nanti akan misalnya pada tahap development kemudian sampai kepada disseminate. Kalau efektivitas kan disseminate itu. Tapi kalau untuk praktikalitas dan validitas masih kepada tahap pengembangan. Ya. Jadi artinya jangan metode tinggal metode, teori tinggal teori, kemudian di bagian bab 3 dia berdiri sendiri. Jadi mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 itu dia sudah sangat berkaitan erat. Jadi sehingga orang, oh ternyata ada satu pembaharuan inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana saya untuk melahirkan satu model pengembangan. Kalau itu sudah selaras dari pola pikir ketika pengembangan latar belakang penelitian sampai kepada teori sampai kepada metode, maka hasil ini baru memperlihatkan ini adalah temuan unik, temuan baru, dan itu gunanya pasca sarjana melahirkan para lulusannya. Ya, jadi teori harus kembali dilihat. Kemudian selain itu saya juga tidak melihat bahwa Ruli mencantumkan kerangka berpikir dalam melakukan penelitian. Idealnya setelah semua konsep dikemukakan, maka Ruli harus merangkum dalam bentuk kerangka berpikir secara teoritis. Maka dari situlah nanti, jadi itu yang nanti di akhir bab 2, ya selain relevan tadi kajian-kajian yang depan juga harus juga diperlihatkan kerangka berpikir. Dari sini akan kelihatan bagaimana alur berpikir daripada Ruli ya dalam melaksanakan penelitian, sehingga kami sebagai pembaca dan juga
orang yang menikmati daripada hasil penelitian ini ya tahu bagaimana cara memberdayakan konsep-konsep yang dicantumkan pada landasan teori. Ya, sehingga landasan teori itu bukan sebagai pelengkap, sebenarnya itu pisaunya kemana-mana. Lahirnya metode itu kan sebenarnya dari formulasi landasan teori yang kuat. Ya, selain nanti yang akan mendrive adalah pertanyaan penelitian kita. Ya, teori. Ya, kemudian pada kajian yang relevan ada 5. Kalau disertasi, saya kira paling tidak 10 lah ya, janganlah 5. Ya, ada ini kan semua mahasiswa pasca sarjana kita. Ini ada Yemar Dotila, Salmawati, Ansori, Sundoyo, ini orang lain ini. Kalau secara kuantitas jumlah kajian relevan ini sangat tidak mencukupi ya. Tolong ditambah kajian relevan yang sedikit, masih sedikit ini merefleksikan wawasan terhadap lahan kajian. Jadi kita minta lah, kalau saya S1 pun sudah 10 minimal kajian relevan diminta, tapi kalau S3 semakin banyak kajian yang kajian-kajian penelitian terdahulu yang dibaca, maka dia akan semakin tajam. Ya, kalau di tempat lain itu bisa 20, bisa 40 kajian relevan itu dibaca. Ya, tidak hanya 5. Secara kualitas kajian relevan tidak disajikan dengan baik. Ya, kenapa? Karena seolah-olah itu hanya menggambarkan hasil temuan orang. Tapi apa sih yang menjadi perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang akan kita desain? Itu perlu juga penambahan-penambahan. Jadi kita ingin agar Ruli tidak hanya menjelaskan hasil penelitian, namun juga harus menyinggung masalah tujuan dan metode yang digunakan pada setiap kajian relevan. Jadi harus juga diulas secara lugas, sehingga nanti kajian-kajian relevan yang sudah dielaborasi tadi yang saya minta tambah, tidak hanya 5, mungkin 20 atau berapa nanti, ini akan menjadi landasan untuk membuat gap analysis. Kan itu. Orang lain sudah begini, kemudian saya akan melakukan ini, ya, posisi saya di tengah-tengah itulah yang mengisi ruang kosong. Bahwa penting untuk melakukan perubahan daripada model yang sudah ada selama ini dengan model yang saya tawarkan dengan evaluasi countenance stake di sekolah menengah. Dan saya nggak tahu kenapa ini tidak ada instrumen, tidak ada mulai menceritakan nanti untuk pengembangan di bab 2 itu Pak Del ya. Di bab 2 itu kan sudah tergambar. Nanti kira-kira instrumen yang akan dikembangkan itu apa? Nah, secara eksplisit nanti akan kisi-kisinya itu akan ada di bab 3. Tetapi secara teori, kisi-kisi ini kan dibangun dari teori. Nah, itu masih lepas, sangat lepas pada proposal ini. Jadi sehingga kita minta agar pada bagian bab 2 itu sudah mulai ada yang akan mengarah kepada untuk merumuskan kisi-kisi yang akan ada pada bab 3. Ya, sehingga ini menjadi landasan aksiologi nanti ketika membuat daripada instrumen penelitian. Nah, tapi ada satu catatan juga yang bagusnya adalah referensi yang digunakan sudah banyak, namun tinggal menambah penguatan-penguatan. Ya, sehingga referensi yang sekian halaman ini saya kira harus betul-betul relevan ya, jangan sampai tidak relevan karena terlalu banyak peraturan-peraturan yang dikutip. Dan tadi yang paling penting adalah Anda menambahkan beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan sehingga disertasi ini memang memiliki hubung kait. Mungkin saya hanya membaca secara detail dari apa yang sudah Anda lakukan terhadap proposal ini, artinya harus terjaga konsistensi mulai dari latar belakang kepada bab 2 pada kajian literatur sampai kepada metode penelitian, sehingga enak Anda kalau itu sudah sempurna nanti, maka ketika membangun kerangka model, mendesain model ini, dia akan betul-betul bisa diikuti sesuai dengan langkah kerja.
yang benar. Ya. Jadi persoalan-persoalan yang seperti inilah juga buat yang hadir hari ini, ya tolong ada keterkaitan antara bab 1, bab 2, dan bab 3. Jangan sampai dia berdiri sendiri, sehingga bab 1 tinggal apa kata bab 1, bab 2 tinggal apa kata bab 2, bab 3 juga sudah bercerita lain. Ya, itu catatan-catatan yang saya berikan. Nanti saya sudah membuat secara tertulis ya, sehingga karena untuk memudahkan juga nanti Pak Zalnur mengontrol, saya akan kirimkan ke Pak Zalnur catatan tertulis saya untuk ditelaah nanti oleh Ruli pada saat untuk perbaikan daripada proposal disertasi ini. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa mengikuti ya Bu ya? Iya, iya. Ya. Kalau tidak tentu minta petuah terakhir sebelum lab. Baik, terima kasih Bu Rektor sekaligus sebagai penguji dalam ujian proposal disertasi ini. Banyak sekali catatan dan masukan dari beliau yang bahkan sudah dituliskan ya. Jadi sudah terbantu Ruli. Cuma Rulinya paham apa tidak? Itu yang mungkin mestinya ada respon. Ada respon, silakan. Insya Allah bisa dipahami Pak. Sudah dicatat juga Pak. Oke, iya. Sudah saya kirim sama Pak Zalnur catatan saya. Baik, terima kasih Bu. Kita teruskan kepada penguji berikutnya. Yang terhormat Bapak Dr. Hadeli MA MPD, disilakan untuk menyampaikan dialog, pertanyaan dan masukan terhadap proposal disertasi ini maksimal 20 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Direktur sebagai ketua dalam sidang proposal pada pagi hari ini, Pak Dr. Zalnur, sebagai Bapak Profesor Dr. Zurmukim MA, Ibu Profesor Dr. Martin Pusat MPD, dan terutama teristimewa Saudara Ruli ya. Selamat ya Ruli, sudah sampai kepada seminar proposal disertasi. Banyak sekali masukan dari tadi, mulai dari Pak Profesor Zurmukim, kemudian Ibu Profesor Martin Pusati. Ya, mudah-mudahan sudah mencatat semua. Saya kira ya sudah sangat detail sekali. Ya, walaupun tadi Pak Zurmukim mengatakan saya yang banyak tentang evaluasinya, tapi saya kira semuanya sudah tersampaikan. Ya. Saya yang kecil-kecil saja ini. Yang pertama ingin meyakinkan saudara dengan judul ini, kira-kira saudara memang mengembangkan model atau mengembangkan instrumen? Mengembangkan model Pak. Kalau saya katakan sudah mengembangkan instrumen, apa kira-kira beda yang signifikan antara model dengan instrumen? Bedanya Pak, kalau model bisa juga dijadikan instrumen. Kalau instrumen kan alat yang digunakan untuk melihat karakteristik dari objek yang akan kita teliti. Kira-kira output penelitian saudara nanti apa ini? Atau produknya apa ini? Direncanakan model Pak, dan juga di dalamnya ada buku panduan bagi evaluator dalam melakukan evaluasi. Ada buku panduan, apalagi kemudian modelnya Pak. Selain itu apa lagi? Kalau untuk pribadi Pak, ada jurnalnya minimal Sinta 1 atau Sinta 2 Pak. Kan model enggak? Iya Pak. Model itu kan sudah ada, model evaluasi itu sudah ada. Kalau melakukan evaluasi program misalnya, orang menggunakan model Stapelbin, orang menggunakan model stack ini dan lain sebagainya. Kenapa saudara merasa perlu lagi mengembangkan model baru? Kenapa tidak model yang sudah ada itu saja digunakan? Karena ya Pak. Gimana ruang yang ingin sudah isi dengan penelitian ini? Karena model stack ini lebih
mudah diterapkan di sekolah-sekolah dan lebih membuat evaluator itu lebih terstruktur dan sistematis dalam melakukan evaluasi. Ya, kan modelnya sudah ada itu. Iya, Pak. Apakah enggak? Makanya pertanyaan saya kemudian, kenapa tidak dikatakan bahwa saudara mengembangkan instrumennya saja, mengembangkan angketnya, mengembangkan untuk evaluasi, entah untuk observasi dan sebagainya. Mungkin sudah terpengaruh dengan peneliti lain atau mahasiswa yang lain, mungkin mereka itu mengembangkan model pembelajaran. Iya, Pak. Mungkin itu. Kemudian sudah juga menggunakan istilah model. Apakah begitu? Atau memang sudah punya pembelaan sendiri? Bahwa memang saya model, Pak, bukan instrumen. Nanti saya kira dipikirkan ya. Iya, Pak. Tadi sudah ditanyakan juga oleh Pak Zulmukim, kenapa saudara merasa perlu mengembangkan model ini? Prof. Martin juga tadi mengatakan, katakanlah di sini misalnya bahwa di sekolah itu ada kegiatan evaluasi, ada evaluasi oleh guru, ada evaluasi oleh sekolah, kemudian ada evaluasi oleh pemerintah. Nah, kemudian kedudukan evaluasi program ini di mana ini? Dan siapa yang melakukannya? Kedudukan siapa yang melakukan evaluasi program ini, Pak, dalam hal ini bisa pengawas, bisa kepala sekolah, bisa juga guru, Pak, dalam beberapa literatur. Mungkin lebih spesifiknya saya ingin sudah mengungkapkan kebijakan atau regulasi yang ada dari pemerintah bahwa evaluasi program itu memang harus ada begitu. Sampai sejauh ini belum ditemukan, Pak. Itu memang kelalaian dulu. Kalau sudah mengembangkan ini nanti siapa yang menggunakan? Bisa pengawas, Pak. Sesuatu bukan. Iya, Pak. Bisa pengawas kan, tapi kemudian itu tentu harus ada regulasinya. Iya. Ya. Kalau tidak ada regulasi tentu tinggal jadi apa saja nanti. Membuat barang yang tidak berguna, kan saudara jadinya. Harusnya diperjelas ini. Ya. Yang latar belakang mungkin ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian saya hanya sedikit tentang penulisan. Misalnya ini memang program studi doktor itu atau apa itu? Pada halaman KPR itu ada program studi doktor. Program studi doktor pendidikan Islam. Apakah memang begitu? Artinya apa? Saya kira saudara harus membuat sesuai dengan pedoman ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian tahun Hijriah sekarang itu udah berapa itu? Iya, Pak. Tahun Hijriah sekarang udah berapa? 1443, Pak. Saudara buatnya 1442. kemudian juga sistematika. Sistematika itu ada rumusan dan batasan masalah. Ya, harusnya biasanya batasan dan rumusan, karena setelah dirumuskan maka semua yang dirumuskan itu harus dijawab. Ya, logikanya begitu. Jadi yang tepat itu adalah batasan dan rumusan masalah ya. Kemudian juga definisi operasional, saya kira tepatnya pada bab 3 itu ya. Iya, Pak. Biasanya juga dipadankan dengan definisi konseptual. Nah, kemudian baru operasional gitu. Kemudian penulisan tidak biasa ya. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, kemudian langsung mulai dengan kutipan ya. Adalah dulu mungkin dari saudara, baru kemudian ada kutipan. Karena fungsi kutipan itu apa? Ya, sebagai penguat. Ya, nah, penguat itu. Terus apa yang mau dikuatkan? Ya, adalah statement saudara dulu, baru kemudian ada kutipan. Kemudian juga mungkin masalah bahasa pada halaman 2, nah, paragraf kedua itu, ini karena mau doktor ini kan. Iya, Pak. Ya, bahasa itu tentu harus ada unsur-unsurnya kan. Iya, Pak. Kalau sebuah kalimat ada unsurnya, ada subjek, ada predikat. Ya. Nah, kalau sudah baca itu kalimat pertama pada paragraf yang paling atas itu,
halaman 2. Ya Pak, ini SPOK-nya belum jelas Pak, nanti diperbaiki. Mungkin bisa mewujudkan tujuan pendidikan ya, pendidik. Mungkin bisa diperbaiki menjadi dalam mewujudkan tujuan pendidikan, pendidik menjadi garda terdepan ya. Ya Pak. Kemudian juga setelah koma itu ada karena apakah memang pakai koma di sana atau tidak? Itu penting Tidak itu. Pak. Tidak Pak. Ya, jadi harus diperhatikan ya. Iya Pak. Penempatan tanda baca itu. Nah, satu lagi ini. Paragraf kedua, kalimat pertama. Pembelajaran merupakan suatu proses kompleksitas. Nah, ini noun itu atau kata benda atau kata kerja atau apa yang tepat di sana itu? Coba, pembelajaran merupakan suatu proses kompleksitas. Kompleksitas itu asalnya apa itu? Kompleks Pak. Nah iya, mungkin yang lebih tepat adalah pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks. Dia merupakan adjektif, kata sifat di situ ya. Jadi harus diapakan namanya? Ini kan mau jadi dokter nih kan? Iya Pak. Kemudian juga proses serapan bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Desain itu gimana tuh desainnya? Desain Pak. Kalau dalam bahasa Indonesia Pak, desain Pak. Desain atau desain? Desain. Ya, perumahan nanti. Iya Pak. Transliterasi ya. Jadi Pak. Oke. Kemudian saya yang tidak suka juga ini ada pernyataan-pernyataan tapi kemudian tidak didukung oleh data ya. Iya. Misalnya pada identifikasi masalah itu ya. Saudara membuat daftar masalah. Identifikasi masalah apakah memang daftar masalah itu? Ini baru daftar masalah, belum diidentifikasi masalah. Nanti diperbaiki. Identifikasi itu apa itu? Apa Pak? Identifikasi itu apa itu sebenarnya? Masalah yang diprediksi Pak, apa yang muncul di latar belakang. Identify itu bahasa apa itu? Bahasa Inggris Pak, identify. Kalau di film-film barat ada itu, orang yang bertamu ke rumah seorang, kemudian di pagarnya itu ada bel. Kemudian orang yang di rumah bisa mendengar suaranya. Kemudian orang dalam rumah mengatakan, identify yourself. Kemudian apa yang dilakukan oleh calon tamu itu, yang bertamu itu? Identify yourself. Dikatakan sebut namanya, siapa dia, itulah yang identifikasi itu. Nah, lebih kurang seperti itu juga. Sesungguhnya masalah yang sudah angkat ini di mana ini? Sudah berikan perspektifnya kepada pembaca. Di mana itu? Kan ini berhubungan dengan pendidikan. Iya. Pendidikan itu ada ini. Nah, kemudian evaluasi ini di mana letaknya? Itu yang seharusnya sudah gambarkan. Tapi kadang-kadang memang tumpang tindih dalam latar belakang itu juga sudah ada sedikit kan. Itulah yang identifikasi itu, memberikan perspektif kepada pembaca sesungguhnya di mana letak masalahnya itu. Bukan daftar masalah yang merupakan klaim, bukan klaim apa itu. Kurangnya pemahaman evaluator tentang konsep evaluasi program. Itu kan memberikan justifikasi tapi kemudian datanya tidak ada. Tidak boleh seperti itu. Iya. Menyalahkan orang tapi tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan. Saudara mau mengembangkan model, katakanlah tetap itu ya, iya, tetap model sudah pertahankan, tapi kemudian saudara memilih model yang dikemukakan oleh STEC itu. Yang lain kan juga banyak. Iya Pak. Masih ada yang lain maksudnya. Nah, seperti CIPP itu paling populer itu. Iya Pak. Kenapa pertimbangan saudara memilih
STEK ini, tapi tidak CIPP Stapel Bin gitu. Kenapa memilih model STEK ini, Pak? Karena langkah-langkahnya itu menurut Ruli lebih mudah dilakukan oleh seorang evaluator dibandingkan model CHIPS. Walaupun langkah-langkahnya tidak jauh berbeda, Pak. Kalau CHIPS langkahnya juga ada 4 atau 3 itu, Pak. Ya, CIPP itu 4, ada konteks, ada input, ada proses, dan ada produk. Lebih simpel juga. Iya. Kalau ada pertimbangan lain mungkin, kalau kemudahannya itu juga mudah, jelas. Pertimbangan lain, kalau model STEK ini lebih komprehensif dalam melihat persoalan, Pak, dibandingkan dengan yang lain. Kalau model CHIPS ini bisa digunakan untuk evaluasi pembelajaran, Pak, itu lebih efektif. Enggak. CIPP itu juga untuk evaluasi program, bukan untuk evaluasi hasil belajar. Oke. Masalah judul tadi mungkin. Saya kurang senang saja pakai kata C Kota Padang, karena saudara tidak melakukan penelitian populasi ya. Saudara hanya akan merancang sebuah model, kemudian saudara uji cobakan. Ya. Yang levelnya adalah sekolah SMA. Ya. Yang sudah bisa ambil sekolah mana saja mungkin ya yang selevel. Ya, saya kira tidak pun Kota Padang, tapi SMA di seluruh Indonesia mungkin bisa juga ini kan. Bisa. Jadi Kota Padang itu tidak terlalu tepat menurut saya gitu. Ya. Yang konsen sudah itulah tingkat SMA-nya, sama Kota Padang. Dan kalaupun mau Kota Padang, tapi tidak usah pakai kata C itu ya. Iya, Pak. Padang saja mungkin juga sudah cukup. Kalau sudah katakan, kenapa sudah khawatir bahwa ini tidak bisa berlaku untuk di luar Kota Padang? Atau kenapa sudah membuat batasan Kota Padang saja? Kalau sudah buat nanti model ini, apakah tidak bisa berlaku untuk tempat lain juga? Kan rencanakan demikian, Pak, bisa digunakan di tempat lain. Cuma mengingat populasinya lagi, Pak, maka dibatasi Kota Padang. Ya, saya kira ini tidak penelitian populasi, sudah hanya mengambil beberapa tempat untuk menguji cobakannya. Ya. Oke, langkah penelitian. Kira-kira bagaimana sudah melakukan penelitian nanti? Halo, Pak. Sudah terpikirkan? Halo? Ya, mohon maaf, Pak. Ya. Kurang suaranya putus-putus tadi, Pak, pas tanya. Ya, berhubungan dengan metodologi penelitian. Iya, Pak. Kira-kira apa yang akan sudah lakukan ini, tahapan-tahapan penelitiannya? Awalnya menurut Borok Enggal itu kan ada 10 langkah, Pak. Terus dipadatkan lagi menjadi model 4D yang akan digunakan. Pada tahap define ini, yaitu mempersiapkan apa yang akan dilakukan di lapangan nanti, Pak. Langkah yang kedua adalah mendesain model yang akan dikembangkan. Dan langkah yang ketiga itu adalah baru mengembangkan, tentunya mengembangkan model evaluasi mata pelajaran PAI berbasiskan model NCS ini, Pak. Dan tahap yang terakhir adalah disseminate. Coba diulangi langkahnya tadi. Ya, Pak. Ya, diulangi langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama itu karena menggunakan model 4D, yaitu tahap define, itu pendahuluan pada tahap ini mengumpulkan hal-hal yang dianggap penting, yang dianggap mendukung untuk mengembangkan model. Pada tahap yang kedua adalah mendesain model. Pada tahap yang ketiga adalah melakukan pengembangan. Dan tahap yang terakhir yaitu disseminate atau publikasi. Biasanya kan model itu
uji cobakan atau dicari validitasnya. Kemudian juga efektivitas. Saya lihat tadi ada itu di pertanyaan penelitian. Bagaimana sudah melakukan itu? Kalau untuk melakukan uji validitas itu dengan uji validitas instrumen dan uji validitas rasional itu dengan judgment expert. Validitas apa yang mau sudah cari? Validitas produknya. Enggak. Secara teoritis validitas itu ada macam-macam. Sudah validitas apanya? Oh, validitas rasionalnya Pak, sama validitas empirisnya. Validitas rasionalnya. Oke, saya hanya ingin melihat apakah memang saudara sudah punya semacam apa kesiapan untuk melakukan penelitian itu. Saya kira itu saja Pak Direktur. Terima kasih banyak. Ya Pak, terima kasih Pak Dr. Hadeli MA MPD yang sudah menyampaikan sejumlah dialog dan pertanyaan-pertanyaan serta sejumlah masukan seperti juga penguji yang sebelumnya. Dengan demikian sementara kami skor dulu sidang ini. Pak Zalnur, kita ke room tersendiri dulu Pak Zalnur. Baik, Pak. Pak Ruli ditunggu sebentar di situ ya? Iya Pak. Oke. Iya, Pak. Kalau dia berdiri, ada juga berdiri. Bu Rektor, kita musyawarahkan sebentar di room tersendiri, Bu Rektor. Recording stopped. Pak Sarto.
Recording in progress. Semuanya membuka kameranya. Kita akan lakukan penutupan simpulan dari seminar proposal disertasi ini. Baik, terima kasih Pak Zalnur, Pak Sekretaris, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tim penguji. Sudah gabung semua? Sebentar Pak Prof. Zulmukim belum? Ya, sebentar. Udah, Pak Zulmukim sudah. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tim penguji yang kami hormati, Saudara Ruli Hidayatullah dan semua peserta yang mengikuti sidang ujian proposal disertasi ini. Setelah kami melakukan musyawarah dan mengkaji dari berbagai sisi, sekaligus memperhatikan tadi ujian yang berlangsung dalam ujian proposal ini, kami menyimpulkan bahwa masalah dan judul yang Saudara Ruli Hidayatullah ajukan dapat diterima dengan perbaikan dan perbaikan semua yang disampaikan oleh tim penguji tadi. Untuk judul perbaikan terutama di dua istilah ya. Pertama kontenan stack, tidak stack kontenan. Yang kedua SMAN Padang. Tidak C Kota Padang, tidak pula di Padang. SMAN Padang.
Kemudian pastikan yang melakukan evaluasi ini siapa? Guru kah? Kepala sekolah kah? Pengawas kah? Dan kata kuncinya terletak di regulasi. Jadi carikan regulasinya. Selain itu, perbaikan-perbaikan yang tadi sudah disampaikan, usulan perbaikan lakukan segera, mulai dari latar belakang, ya, ketegasan dalam rumusan dan batasan masalah, kemudian metode penelitian, kemudian studi kepustakaan, jangan sekedar pajangan saja, di samping diperkuat dengan tambahan-tambahan studi kepustakaan, jurnal-jurnal tadi juga sudah disebut, penguatan teori di bab 2 ya, kerangka berpikir, keterkaitan antar bab, signifikansi penelitian, dan seterusnya. Saya tidak ulang lagi karena sudah dicatat dan tercatat baik oleh Ruli maupun oleh Pak Zalnur. Bahkan tadi Bu Prof. Martin sudah memberikan catatan tertulis untuk Ruli Hidayatullah. Nah, untuk itu segera lakukan perbaikan dan konsultasikan dengan Bapak dan Ibu tim penguji. Dan setelah itu segera sampaikan ke Pasca Sarjana hasil perbaikan itu dan permohonan untuk ditetapkan promotor dan co-promotor. Dengan demikian, ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saja Pak pada Bapak dan Ibu sekalian. Sebesar apa ucapan terima kasihnya? Tak terhingga Pak. Oh, tak terhingga. Yalah. Saya sampaikan ucapan terima kasih dari Ruli dan kita semua dari pimpinan Pasca Sarjana kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zulmukim MA, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Martin Kustati MPD, dan yang terhormat Bapak Dr. Hadeli MA MPD yang sudah memberikan sumbang saran, masukan-masukan dalam ujian proposal disertasi Ruli Hidayatullah ini. Terima kasih juga kepada Pak Zalnur yang sudah memfasilitasi sebagai sekretaris ujian proposal disertasi ini, dan sekaligus kepada peserta yang semuanya barangkali tadi tidak tersapa ya, tapi sudah mengikuti sampai akhir pengumuman ini, penyampaian hasil pengumuman sidang ujian proposal disertasi ini. Semoga yang belum segera mengajukan proposalnya untuk diuji dan diberikan masukan supaya ada kepastian. Jadi bahasa Pak Zulmukim tadi bagus sekali. Jangan putar-putar di mana tadi Pak? Terminal bis. Atau melihat-lihat saja ya Pak? Iya, lihat-lihat saja. Nah, kita putar-putar pusing, lalu lihat-lihat saja ya. Yang orang juga udah naik sampai ke tujuan. Sudah nyampe di alamat. Masih mending kurang-kurang dikit, tapi maju terus. Apalagi kalau sudah maksimal ya. Iya. Proposalnya. Barangkali begitu, terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Rektor. Terima kasih Pak Zulmukim. Terima kasih Pak Hadeli. Pak Del lagi di rumah Pak. Di kampus kayaknya Bu. Kampus. Di Terbiah. Terbiah. Yalah. Kasih izin Pak. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita lihat ya Pak, Bu. Ya. Ruli itu sudah saya kirim ke Ruli catatan Bu Martin. Terima kasih Pak. Ya. Kita tutup Zoom ini ya. Ya Pak. Recording.